Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ini ya. Layanan pengecekan perangkat ESAP yang dilakukan oleh AHM. Ini websitenya astrahonda.com. Ini press release rilis 1 September 2023. Jadi PT Astra Honda Motor ini berkomitmen memberikan produk yang terbaik untuk konsumen. Salah satunya melalui layanan pengecekan untuk konsumen yang menyampaikan keluhan terhadap sepeda motornya. Ini general ya, umum. Pengecekan dilakukan di bengkel Astra Honda Transit Service Station AHAS. AHM membuka layanan kontak center 24 jam dalam penanganan setiap sepeda motor konsumen. Ini juga general ya. Jadi kontak center 24 jam itu sudah ada mulai dari dulu. Terus mengacu ke subjeknya, mengacu pada hasil pertemuan terpisah antara AHM dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Perindustrian terkait keluhan konsumen terhadap perangkat ESAP. AHM akan bekerja sama mengikuti arahan yang diberikan. Untuk keamanan dan kenyamanan konsumen dalam berkendara, AHM akan bekerja sama melakukan penelitian bersama melalui tim gabungan Kementerian Perhubungan dan KNKT. Jika ada konsumen Honda yang masih, ini ada kata-kata masih ini rodok gak tepat ya. Seakan-akan yang solusi sebelumnya ini sudah membuat konsumen tidak mengeluh lagi ya. Tapi ini ada kata-kata masih. Jika ada konsumen Honda yang masih memiliki keluhan terhadap sepeda motor Honda, AHM bersama jaringannya akan membantu menanganinya. Nah, ini terus kemudian disebut kami sangat berhati-hati dalam melakukan penelusuran dan analisa dengan menyelidiki penyebab permasalahan yang dikeluhkan. Kami kooperatif membantu kementerian melakukan analisa terhadap keluhan konsumen ini. Terima kasih atas kepercayaan kepada AHM dan seluruh jaringan Honda. Ini dari Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi Putro. Ada kata-kata yang nggak tepat dalam penanganan ini ya. Sangat berhati-hati. Ini apa maksudnya ini ya? Kalau misalnya ada kasus kayak gini ya harusnya sesegera mungkin diatasi, dicari solusinya. Ini kok malah sangat berhati-hati itu ya. Terus AHM berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab terhadap kualitas sepeda motor yang dipasarkan. Kami menyediakan layanan 24 jam melalui kontak center Honda. Terus jaringan bengkel resmi AHAS juga akan membantu seluruh kebutuhan perawatan perbaikan sepeda motor melalui teknisi yang tersertifikasi. Ini ada hal yang nggak nyambung ya. Isi kontennya dengan judul artikelnya nggak nyambung ya. Karena judulnya pengecekan untuk rangka ESAP. Di sini nggak ada disebut implementasi dari pengecekan rangka ESAP tersebut. Jadi cuma ada general ya. Kalau ada masalah kebutuhan perawatan atau perbaikan ke AHAS. Terus yang atasnya lagi ini pengecekan layanan pengecekan untuk konsumen yang menyampaikan keluhan terhadap sepeda motornya. Ini layanan pengecekan ini berlaku juga general. Jadi kalau mas klakson saya nggak bunyi, bodinya getar, CVT-nya gredek kayak gitu-gitu, sama kayak gitu ya, nggak dibedakan sama sekali. Di sini yang menyebut ESAP khusus itu cuma yang keluhan konsumen terhadap rangka ESAP wis titik. Akan bekerja sama mengikuti arahan yang diberikan. Arahannya apa juga agak jelas ya. Ini juga yang difokuskan adalah penelitian bersama. Jika masih keluhan, jaringan Honda AHM bersama jaringannya akan membantu menangani. Dan solusinya bagaimana? Yaitu melalui perawatan perbaikan motor Honda melalui teknisi yang tersertifikasi. Gak jelas lah antara konten dan judulnya ini nggak klop gitu ya. Tapi entah mengapa banyak yang seneng akhirnya AHM membuka pengecekan rangka ESAP. Padahal ya general masih
Kalau mengeluh ya kayak ke AHAS. Kalau kurang puas lagi ke kontak center 24 jam. Itu nggak cuma rangka ESAF tok, tapi untuk semua. Nggak dibedakan sama Honda. Honda itu nggak nganggap ESAF itu istimewa. Dan ya yang ini ya, ono tulisannya perawatan perbaikan melalui teknisi yang tersertifikasi. Kesannya apa? Honda nggak akan bayari. Nggak gratis ini. Pengecekan rangka ini nggak gratis karena nggak dibedakan dengan keluhan yang biasa. Nggak ada yang istimewa pada ESAF ini. Dan kalau ditemukan masalah, solusinya ya Pak, ya ini teknisi tersertifikasi ini alias bayar mana. Dan pengecekan rangka ini sepertinya adalah pintu untuk jual rangka ini. Jadi nggak ada ya penjelasan khusus bahwa kalau ketemu digratiskan, nggak ada soal itu. Kalau rangkanya keropos karatan sedikit diapakan, nggak ada penjelasan soal itu. Paling ya disuruh ganti rangka. Jadi pengecekan rangka ESAF ini kayaknya adalah jalan untuk melariskan ini, jual rangka ini. Nggak ada terus kemudian gratis macam-macam gitu ya, karena kan kebanyakan motor yang karat lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lebih sedikit, 1 tahun lebih agak banyak, tapi kan 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun. Nah kayaknya untuk jual ini tujuannya, jadi makin banyak orang yang mengecek rangkanya, terus kaget rangkanya kok karatan keropos, akhirnya ya terpaksa beli rangka ini, rangka yang modelnya nggak beda daripada yang dijual sekarang. Dan ini bohong loh gambarnya ini. Gambarnya bukan kayak gini loh rangkanya ESAF-nya versi lokal. Nah ini ya, penulis kebetulan pernah bahas ya. Ini yang dipotong rangkanya ya, buatan Kobayagas ya. Ini yang versi lokal ya. Versi lokalnya. Jadi bukan kayak gini ya, tapi kayak gini. Ini versi lokalnya. Terus ini versi Jepangnya, ada beda banyak ya. Buatannya juga mulus yang ini ya, nggak ada keling-kelingan nih loh, nggak ada keling-kelingannya. Sementara yang versi lokal kayak gini ya. Ini kelihatan dicat luar dalam, tapi ya kita tahu sendiri yang versi lokal nggak dicat luar dalam. Nah ini juga ada beda dari pengerjaannya, finishing macam-macam. Barangnya beda lah ya, beda jauh. Ini yang versi depannya beda lah ya. Beda lah antara lokal sama Jepang. Jadi ini berbohong, ini fotonya nggak sesuai. Tapi kembali lagi, ini jelas ya, mungkin buka layanan pengecekan tapi nggak disebut itu gratis atau enggak. Dan kayaknya konsumen yang harus bayar. Dan Honda ini menyediakan bukan untuk membantu menurut penulis, tapi untuk mencoba mencari untung lagi. Nggak mau rugi lah intinya, nggak mau rugi. Karena kalau yang seperti ini Honda sudah berani memutuskan untuk menjual produk dengan ya yang lemah seperti itu ya, harusnya ya dia harus berani bertanggung jawab bila ternyata keputusannya untuk mengeluarkan rangka yang ringkih kalau kena karat itu ternyata menimbulkan masalah sampai motor patah. Harusnya ya Hondanya berani memutuskan jual produk yang tidak sesuai standar. Dia juga harus berani untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Cuma memang masalahnya kalau memang dia harus melakukan recall, emang kerugiannya super sangat dahsyat, sehingga Honda itu mati-matian bagaimana caranya nggak melakukan recall. Contoh yang harus dilakukan Honda itu nggak cuma ngasih rangka ini aja, nggak cuma senilai ini aja, juga soal penggantian mekaniknya ya, penggantian ongkos mekaniknya, karena kan waktunya butuh waktu lama juga, jasanya untuk dealernya. Terus Hondanya harus mendesain lagi rangka yang lebih aman.
atau minim memperbaiki proses produksi, terus menjual kembali harga motor, menjual harga motor yang baru dengan harga mahal, karena ya uang dari mana dia kan untuk bisa mengganti biaya-biaya itu tadi. Kalau sekarang Honda masih bisa terus menjual rangka dengan proses produksi sekarang yang kualitasnya tentu orang sudah tahu bisa keropos dalam waktu beberapa tahun saja gitu ya, keropos sampai patah, itu fatal, itu terlalu cepat. Mungkin kalau terjadi di 10 tahunan gitu masih oke lah, tapi kalau terjadi dalam 2 tahunan itu wes kurang dari standar ya. Jadi tanggung jawab Honda, karena Honda sudah berani ngasih rangka yang catnya di luar saja, karat di dalam banyak, habis dilas nggak dibersihkan dulu sehingga jadi sumber karat, dan misal spakbornya itu kena bagian sini sehingga makin cepat lagi kena karat ya. Banyak hal lah ya, lagi-lagi menunjukkan bahwa desainer Jepang nggak kompeten, terus yang produksi di Indonesia makin nggak kompeten lagi karena mengurangi hal-hal yang bisa buat motor awet ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.